Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Sahat Maruli. Untuk pertemuan kali ini akan dibahas sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi atau letak suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan yang memiliki sumbu yang tetap. Diagram Kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu, yaitu sumbu X disebut dengan istilah absis dan sumbu Y disebut dengan istilah ordinat. Langkah awal pembelajaran sistem koordinat Kartesius harus dipahami terlebih dahulu letak kuadran pada bidang Kartesius. Kuadran 1 terdapat koordinat titik D. Kuadran 2 terdapat dua buah titik, yaitu koordinat titik A dan koordinat titik C. Kuadran ketiga yaitu koordinat titik B, dan kuadran keempat ada koordinat titik E. Untuk menentukan letak kuadran pada bidang Kartesius harus berlawanan dengan putaran arah jarum jam. Menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yaitu garis yang datar atau horizontal, dan sumbu Y yang tegak atau vertikal. Kalau kita perhatikan tayangan ini disuguhkan 3 buah koordinat titik. Yang pertama koordinat titik E 2,2. Berarti letak titik E terhadap sumbu X yaitu 2 satuan di atas sumbu X dan 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Koordinat titik F berada di kuadran kedua, yaitu negatif 2,1. Berarti posisi atau letak titik F 1 satuan di atas sumbu X dan 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Koordinat titik G negatif 3, negatif 3. Berarti letak koordinat titik G 3 satuan di bawah sumbu X dan 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Berikutnya menentukan posisi titik terhadap titik asal atau pangkal koordinat O 0,0. Kalau kita perhatikan di tayangan berikut disuguhkan 4 buah koordinat titik. Yang pertama titik A. Letak titik A yaitu 5,7. Koordinat titik B yaitu 7,5. Koordinat titik C 5,3. Koordinat titik D 3,5. Dan keempat koordinat itu terletak di kuadran 1. Selanjutnya, bagaimana menentukan posisi suatu titik
terhadap titik tertentu, yaitu dimisalkan A, B. Di situ ada koordinat titik 4,5. Lalu yang ditanya, berapakah koordinat titik A 4,5 dari titik 1,2? Nah, berarti kita bikin lagi sumbu X dan sumbu Y-nya, yaitu yang pakai garis kuning. Setelah itu, kita hitung sekarang berapa koordinat titik A dari garis kuning, sumbu X dan sumbu Y, yaitu titik tertentunya 1,2. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan garis kuning, berarti koordinat titik A sekarang 3,3. Menentukan letak posisi titik terhadap titik tertentu atau titik acuan yang dimisalkan A, B. Kita perhatikan tayangan ini, ada koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y yang bergaris hitam. Lalu kita buat lagi sumbu X dan sumbu Y bergaris warna kuning, yaitu di titik 1,2, dan itu disebut sekarang titik acuannya. Di tayangan ini kita perhatikan ada 3 buah koordinat titik, yaitu koordinat titik A 4,5, koordinat titik B 2,7, dan koordinat titik C 8,3. Tayangan berikutnya akan dijelaskan bagaimana menentukan letak atau posisi dengan titik acuan tertentu. Nah, ini penjelasan dari slide sebelumnya. Tadi di slide sebelumnya titik acuan yaitu 1,2 yang bergaris warna kuning, dan terdapat 3 buah koordinat titik A 4,5, B 2,7, dan C 8,3. Langkah awalnya, semua koordinat nantinya kamu gambar berdasarkan garis X dan garis Y yang bergaris hitam. Nah, di sini koordinat titik A 4,5. Tadi digambar dulu di garis X dan garis Y berwarna hitam. Nah, titik acuannya 1,2 yang bergaris kuning. Maka kita tinggal menghitung dari garis kuningnya sekarang letak atau posisi koordinat titik A jadi berada di 3,3. Artinya 3 satuan di atas sumbu X dan 3 satuan di kanan sumbu Y. Koordinat titik B di awal 2,7, titik acuannya 1,2. Maka letak atau posisi titik B kita hitung dari sumbu X dan sumbu Y berwarna kuning, jadi berada di 1,5. Arti 1,5 itu yaitu 5 satuan di atas sumbu X dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y.
Koordinat titik C 8,3 dengan acuan masih tetap di titik 1,2, maka letak titik C yang baru kita hitung dari garis berwarna kuning, maka letak titik C sekarang di 7,1. Arti dari 7,1 itu satu satuan di atas sumbu X dan 7 satuan di kanan sumbu Y. Berikutnya, menentukan letak atau posisi suatu garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, setidaknya kita perlu memahami 6 jenis garis, yaitu garis-garis sejajar, garis-garis tidak sejajar, garis yang saling tegak lurus, garis yang memotong sumbu X, garis yang memotong sumbu Y, serta garis yang melalui titik tertentu. Selanjutnya, dari 3 gambar di bawah, yaitu sebelah kiri sepasang garis sejajar, yaitu garis A sejajar dengan garis B. Definisi sepasang garis sejajar adalah apabila garis-garis tersebut diperpanjang sampai di kejauhan tak hingga, garis tersebut tidak akan ketemu atau tidak berpotongan. Gambar yang tengah yaitu garis A dan garis B sejajar dengan sumbu Y. Kalau kita perhatikan kata sejajar antara garis A, garis B, dan sumbu Y diperpanjang sampai kejauhan tak hingga, ketiga garis tersebut tidak akan berpotongan. Gambar yang sebelah kanan yaitu garis A dan garis B sejajar dengan sumbu X. Di sini juga saya mau menjelaskan ulang bahwa garis A dan garis B dan sumbu X itu dikatakan garis sejajar karena kalau ketiga garis tersebut diperpanjang sampai kejauhan tak hingga, ketiga garis tersebut tidak akan bertemu atau istilah matematikanya tidak berpotongan.